Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Jemaat GKNS. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita sama-sama datang berdoa pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa kerinduan hati kami. Sungguh kami hanya mau berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berada dekat dengan Engkau Tuhan. Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh hanya berdiam dengan Engkau saja Tuhan. Kami dapatkan kedamaian Tuhan. Hanya berdiam dekat dengan Engkau. Kami rasakan ketenangan Tuhan. Inilah kami datang padamu Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam
dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan, dalam hadirat-Nya ku temukan, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai. Dalam hadirat-Mu Tuhan ku temukan ketenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam hadirat-Mu itu yang kami rindukan. Tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam naungan-Mu. Kami mau berdiam dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami dapatkan kedamaian Tuhan. Kami dapatkan sejahtera-Mu Tuhan. Ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan, dalam hadirat-Nya ku temukan, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh hanya dalam hadirat-Mu dapat kami rasakan ketenangan, kedamaian Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada iman dan kekuatan Tuhan. Bapa, inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau selalu berada dekat-Mu Tuhan. Bawa kami, pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terimalah ucapan syukur kami. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari siap orang yang siap lebih lagi muji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku, sekali lagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini.
Mari kita mau angkat pujian kita mau angkat ucapan syukur kita angkat suara kita pagi hari ini. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak, sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita lebih lagi datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sama-sama kita bersorak-sorai. Hey, sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, sungguh yang mau datang lebih lagi Tuhan, naruh harapan kami padamu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, hanya Engkaulah sumber harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh besar kasih dan karya-Mu dalam hidup kami. Sebab itu hanya Kaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Hidupku
kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. namamu berkuasa. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Amin Tuhan. Sungguh tak pernah gagal rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Kami pegang harapan kami padamu Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aman bersama Engkau Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah sumber kekuatan kami. Pagi ini kami mau lebih lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya untuk bagian firman Tuhan. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan, dan di mana kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami sesuatu yang baru, kewahyuan yang baru, sehingga firman Tuhan bisa menguatkan kami, menghibur kami. Berikanlah kami sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau urapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau urapi hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Shalom, saudara kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini, pada kesempatan hari ini, saya akan mengambil sebuah tema, yaitu tentang Menara Babel. Nah, ketika Nuh sudah keluar dari bahtera, ketika Tuhan sudah memberkati Nuh, sehingga Nuh memiliki banyak keturunan-keturunan. Dan keturunan-keturunan inilah yang membuat sebuah Menara Babel. Nah, apa yang salah dalam Menara Babel ini, saya kasih Tuhan? Menara Babel, kalau kita bayangkan sebuah gedung bangunan yang menjulang tinggi. Apakah itu yang menjadi kesalahan di mata Tuhan, membuat bangunan yang begitu tinggi? Kita sama-sama akan melihat dari satu perikop firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-11. Kita buka Alkitab kita. Nah, di situ dikatakan bahwa pada waktu itu manusia satu bahasa, satu logat berkumpul dan pergi ke arah timur untuk membangun sebuah kota, untuk membangun sebuah menara di dalam kotanya. Dan menara itu tingginya mencapai langit dikatakan. Mereka berkata, mari kita mencapai langit puncaknya ini. Nah, apakah benar-benar puncaknya ini sampai ke langit atau tidak, saudara kasih Tuhan? Dalam penafsiran Alkitab ada dua penafsir mengatakan bahwa yang pertama, puncaknya mencapai langit itu berbicara tentang sebuah gaya bahasa hiperbola. Mengibaratkan ketika kita melihat gedung-gedung pencakar langit di kota-kota besar, apakah gedung ini mencapai langit? Apakah gedung ini benar-benar mencakar langit? Itu hanya sebuah kiasan, saudara kasih Tuhan. Apakah penafsir yang pertama ini benar atau tidak? Dan yang kedua, penafsir ini mengatakan bahwa benar-benar bahwa Menara Babel ini sampai ke puncak langit. Bahwa puncak langit di dalam KJV, itu King James Version, dikatakan heaven, benar-benar sampai ke surga. Bahwa mereka benar-benar ingin dekat kepada Tuhan atau ingin menyamai Tuhan. Kembali lagi, apakah dalam membangun Menara Babel pada saat itu salah? Sampai begitu tingginya mencapai surga, itu yang membuat Tuhan marah dan mengacaukan bahasa mereka. Sama-sama kita akan lihat apa sih permasalahannya, sehingga kita bisa belajar dari kisah Menara Babel dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-11. Kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kejadian pasal 11, ayat ketiga dan ayat keempat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Jadi pada saat itu batu bata pertama kali mereka buat, disinilah mereka membuat pertama kali batu bata untuk membuat bangunan-bangunan, untuk membuat sebuah kota. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan per gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, apa sih pelajaran yang pertama dari peristiwa ini dalam kisah Menara Babel? Yang pertama, kita belajar bahwa apapun yang kita rencanakan, kita harus melibatkan Tuhan. Mereka sebaliknya, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan ketika membangun Menara Babel, mereka tidak melibatkan Tuhan. Di sini kita akan menemukan, atau saudara menemukan 5 kali kata kita. Marilah kita, mari kita mendirikan, mari kita membuat sebuah nama, mari kita. Artinya mereka tidak melibatkan Tuhan ketika mereka membangun sebuah Menara Babel. Nah, dalam Yakobus pasal yang keempat, saudara, kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 13
sampai 17. Mungkin ayat ini sangat familiar buat kita semua. Judul perikopnya dalam Yakobus 4 ayat 13 dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Di ayat ini diceritakan jadi sekarang ketika kamu ingin berangkat ke kota A, ke kota B, ingin rencana ini, rencana itu, bahwa hidup kita seperti debu yang besok kita kemudian akan seperti apa nggak tahu. Tapi ayat yang ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di sini kita belajar dan kita kaitkan dalam peristiwa Menara Babel dan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Apapun yang kita rencanakan, boleh kita rencanakan ini, rencana itu. Namun kita jangan lupa, kita harus melibatkan Tuhan. Ketika kita punya rencana, kita tidak melibatkan Tuhan, artinya kita merasa mampu untuk bisa berkarya, untuk bisa menghasilkan, mencapai sebuah tujuan. Artinya kita merasa yakin supaya kita bisa berhasil. Inilah kesombongan pertama, saudara kasih Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, jadilah kehendak Tuhan, atau apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita belajar dalam perencanaan hidup kita, apapun yang saudara rencanakan, saudara belajar untuk berkata apapunnya semuanya, dan akhirnya dikatakan, jadilah kehendak Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Ketika kita melakukan hal semuanya itu, apabila kita mengalami kegagalan, kekecewaan, kita tidak akan menyerah begitu saja. Kita tidak akan menyalahkan apapun juga. Karena kita semua bersandar kepada Tuhan. Karena kita meyakini, kalau kita berkata, jadilah kehendak Tuhan, apa yang kau kehendaki, semua atas izin Tuhan. Kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari kegagalan, bahwa semuanya Tuhan izinkan supaya kita bisa memperbaiki diri kita sendiri, saudara. Atau ada rencana-rencana yang menyimpang dari kehendak Tuhan, dari rencana Tuhan, atau ada rencana-rencana yang bukan menjadi kebenaran dalam firman Tuhan, dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita pun kita belajar untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kita mengetahui bahwa semua yang dikehendaki Tuhan, entah baik atau tidak baik, semua adalah atas izin Tuhan. Supaya kita makin berharap lagi, supaya kita makin bersandar lagi kepada Tuhan. Makanya kita jangan mudah kecewa. Jangan kita mudah menyerah kalau kita mengalami kegagalan atau penolakan. Karena semua adalah atas izin Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya semua rencana, apapun yang ingin kita kerjakan, akhiri kita dengan yakin bahwa Tuhan ikut serta dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan jadilah kehendak Tuhan. Orang-orang di Babel pada saat itu tidak mengatakan demikian. Mereka berkata, marilah mereka merasa mampu tanpa keterlibatan Tuhan. Apa sih yang menjadi dasar mereka membangun sebuah menara Babel? Mungkin salah satu penafsir mengatakan bahwa mereka mendirikan sebuah menara Babel, melihat latar belakang mereka, sejarah mereka seperti apa. Mereka mendengar cerita dari nenek moyang mereka bahwa Tuhan sudah pernah mendatangkan hukuman atas dunia untuk membinasakan manusia. Mereka tidak mendengar janji-janji Tuhan, bahwa janji Tuhan tidak akan membinasakan manusia lagi dengan air bah. Tapi mereka membangun batra, salah satunya itu supaya mereka terhindar dari yang namanya air bah lagi, saudara. Mereka beranggapan bahwa Tuhan akan menghukum lagi. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak tahu bahwa janji Tuhan itu sepanjang masa, ya dan amin. Kalau Tuhan sudah janji, ya janji, pasti akan tepati. Tapi karena kebebalan mereka itu, mereka meyakini bahwa dengan tindakan mereka sendiri, mereka ingin menantang Tuhan, mereka beranggapan bahwa apa yang mereka kerjakan, semua akan berhasil. Tapi kita lihat kisah akhirnya itu nggak berhasil, saudara. Tapi dalam satu sisi, Tuhan benar-benar menghargai, memuji karya mereka. Karena mereka satu bahasa, satu logat, mereka bisa mendirikan sebuah menara yang begitu tinggi, menjulang tinggi. Jadi apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak berhasil. Itu pujian Allah pada manusia. Pertama kalinya di muka bumi, saudara. Tapi kenapa Tuhan tetap mengacaukan? Karena Tuhan ingin dalam perencanaan manusia, Tuhan ingin dilibatkan, saudara. Tuhan ingin menjadi partner hidup manusia. Kita nggak bisa hidup sendirian. Walaupun kita hidup sendirian, Tuhan tidak mau. Karena Tuhan menginginkan menjadi seorang sahabat, menjadi seorang partner yang bisa diajak ngobrol,
Jangan ada perlunya kita memanggil Tuhan, mencari Tuhan, tapi Tuhan ingin dalam kehidupan sehari-hari kita mencari wajah Tuhan. Itu yang pertama, saudara, kenapa Menara Babel dikacaukan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kenapa dikacaukan? Yang kedua, karena mereka mencari nama. Kita lihat ayatnya pasal yang ke-11 tadi, saudara kasih Tuhan. Dalam Kejadian pasal ke-11, ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama. Mereka mencari nama, mereka mencari popularitas dengan cara mereka sendiri. Inilah kesombongan yang kedua, saudara. Ingat ketika kisah Lucifer diusir dari surga pada saat itu, Lucifer merasa dirinya sudah berjasa, sudah merasa layak, benar dan mampu. Dan dia berpikir, loh, kenapa Tuhannya aja yang disembah? Alangkah baiknya kalau saya sendiri yang disembah. Akhirnya Tuhan tahu niat rencananya, niat pikiran dari Lucifer. Akhirnya Lucifer diusir dari surga, saudara kasih Tuhan. Nah, inilah yang membuat Tuhan marah, bahwa kalau kita mencari popularitas dengan cara kita sendiri, maka Tuhan akan menjatuhkan kita, bahkan Tuhan akan merendahkan kita. Karena firman Tuhan dalam Lukas pasal ke-14, siapa yang akan meninggikan diri, dia akan direndahkan. Siapa yang akan merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Karena dalam Lukas 14 juga Tuhan memberikan sebuah ilustrasi, kalau kita diundang dalam sebuah pesta perkawinan, engkau jangan duduk di bangku kehormatan. Karena siapa tahu ada orang yang lebih terhormat yang diundang lagi untuk menduduki tempat tersebut. Kau akan dipindahkan, kau akan merasa malu. Lebih baik, kata Tuhan Yesus, kalau engkau diundang dalam pesta perkawinan, duduklah di tempat terendah. Mungkin orang yang mengundang Anda akan mempersilahkan engkau duduk di tempat kehormatan. Artinya kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita jangan mencari nama. Apalagi saudara dan saya terjun dalam sebuah pelayanan, mencari sebuah popularitas supaya menjadi terkenal. Itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan, saudara. Benar, ini sebuah kejahatan. Karena itu adalah mencuri kemuliaan nama Tuhan. Udah naik ke atas panggung, main musik, membagikan firman segala macam, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya sudah oke, merasa dirinya sudah dipakai oleh Tuhan. Terus mencari nama-nama dengan cara mereka sendiri, artinya Tuhan menjatuhkan atau Tuhan merendahkan orang-orang yang menikah dirinya. Apakah kita nggak perlu mencari nama dalam dunia ini? Perlu kita cari nama. Dalam dunia kita perlu orang-orang mengenal kita. Dalam dunia pekerjaan, dunia usaha, dimanapun kita berada, orang lain perlu nama. Apabila nama kita menjadi nama yang baik, apabila nama kita menjadi nama yang bermanfaat. Misalnya ketika kita punya gelar, otomatis orang akan memandang kita. Itu di dunia. Kalau kita berbuat baik, banyak orang akan berbicara kebaikan kita. Itu perlu, tapi tentu dengan cara yang baik dan benar. Kalau kita tentu terus dalam rencana dan kehendak Tuhan, dan kita berlaku benar di hadapan Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan mempromosikan kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kita mencari nama sendiri, kita berupaya supaya kita menjadi terkenal dengan cara yang salah pun, akhirnya Tuhan akan menjatuhkan kita. Ingat, Menara Babel tidak berhasil karena mereka mencari sebuah nama supaya ada popularitas, supaya mereka terkenal dan dikenal. Karena mereka sudah bisa mendirikan sebuah menara yang begitu tinggi tanpa keterlibatan Tuhan. Dalam kehidupan kita pun, ketika kita sudah mencapai sebuah keberhasilan, kesuksesan di atas, ingat, semakin kita di atas, semakin besar angin yang akan menggoncang kehidupan kita. Apakah kita makin kuat, tetap berdiri? Kalau kita nggak kuat, seperti pohon, semakin tinggi, semakin besar anginnya yang dia hadapi. Dalam kehidupan kita pun demikian. Ingat, ada ilustrasi dalam pepatah mengatakan, seperti padi makin berisi, makin menunduk. Demikian kehidupan kita. Semakin kita punya jabatan, semakin kita punya prestasi, punya dudukan, punya titel, punya gelar, semakin kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Semakin kita merendahkan hati kita di hadapan manusia, saudara.
Itulah yang kita pelajari. Hal apa yang ketiga, saudara kasih Tuhan? Yang ketiga, jangan kita melawan kehendak Tuhan. Menara Babel didirikan karena melawan kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan pada saat itu, saudara kasih Tuhan? Ketika Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam, Tuhan pernah berfirman, Tuhan pernah memberikan amanat kehendaknya bahwa manusia beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhi bumi. Yang kedua, ketika Nuh sudah keluar dari bahtera, Tuhan pun berfirman dengan kalimat yang sama, saudara, beranak cucu, penuhi bumi, dan bertambah banyak. Tapi ketika di perikop ini, orang-orang malah menentang Tuhan. Orang-orang di Babel pada saat itu menentang Tuhan. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Di ayat yang kelima, saudara. Ayat yang keempat, di kalimat yang terakhir, di situ dikatakan supaya kita, tadi setelah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka tahu kehendak Tuhan supaya kita tersebar ke seluruh bumi. Tapi mereka menantang Tuhan supaya kita jangan menyebar, kita tetap ada di satu tempat, kita melihat semua menara, kita akan membuat sebuah nama di situ. Tapi Tuhan melihat mereka sebenarnya menentang kehendak Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan marah, mengacaukan bahasa mereka, saudara. Nah, ketiga hal inilah yang membuat dalam kehidupan kita sangat bermakna bahwa hidup kita ini harus benar-benar menjadi orang yang tahu kehendak Tuhan, tahu untuk merendahkan hati kita, dan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kenapa saudara? Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Bisa saja Tuhan itu menyapu mereka, menghalau mereka, langsung mereka ke seluruh penjuru bumi. Tapi Tuhan memakai dengan cara bahasa mereka menjadi kacau. Di sini kita belajar dari bahasa, dari sebuah komunikasi. Ketika komunikasi ini salah, ketika komunikasi ini salah paham, seseorang dengan orang yang lain akan mengalami kekacauan, akan mengalami konflik, akan mengalami luka-luka batin, saudara. Karena sebuah kesalahan dalam berbahasa. Makanya banyak orang yang miskom karena akibatnya mereka saling bertengkar satu dengan yang lain. Kenapa bisa marah-marahan? Karena mungkin saja bisa salah komunikasi. Kita belajar. Firman Tuhan katakan hendak mendengar, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan berikan telinga kita dua, mulut kita satu, untuk lebih sedikit berbicara daripada lebih sedikit berbicara, saudara, daripada kita banyak bicara. Nah, Tuhan mengacaukan bahasa mereka karena mereka akhirnya tidak paham satu dengan yang lain. Akhirnya mereka tersebar ke seluruh bumi. Kita pun, saudara kasih Tuhan, kini di situ kita belajar bahwa bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari penting. Komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari sangat penting sekali. Bagaimana terhadap pasangan kita, partner kita, orang tua kita, atasan kita, bawahan kita. Jangan sampai karena sebuah bahasa komunikasi yang salah membuat perselisihan atau membuat miskomunikasi. Mungkin ada kalanya miskomunikasi, tapi bagaimana kita memahami kemiskomunikasian itu. Itulah seni dalam berbahasa. Nah, jangan sampai kita pun gara-gara kita memiliki bahasa yang salah, kita menjadi musuhan dengan orang lain. Di situ kita belajar dari Menara Babel, saudara kasih Tuhan. Tuhan mengacaukan segalanya karena itu bukan menjadi rencana Tuhan yang awal-awal, saudara kasih Tuhan. Karena visi Tuhan yang pertama itu untuk beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi, saudara. Ingat, dalam kehidupan kita pun harus terus melibatkan Tuhan. Apapun saudara yang saudara lakukan, libatkanlah Tuhan. Sekecil apapun rencana saudara, ya ini hanya rencana biasa, rencana kecil-kecilan, tapi tetap sekecil apapun yang kita rencanakan, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rencanakan, tapi Tuhan akan tetap terus akan meluruskan jalan-jalan kita. Karena kalau kita melibatkan Tuhan,
Dalam perjalanan proses kehidupan kita, Tuhan akan selalu mengingatkan rambu-rambu dalam kehidupan kita. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau kita melibatkan Tuhan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita hajar terus saja, jalan terus saja, merasa itu benar, merasa itu layak. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan peringatan. Mana yang perlu kita diambil, mana yang perlu yang tidak kita ambil. Mana yang harus kita putuskan, mana yang tidak harus kita putuskan. Karena Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita benar-benar mengasihi Dia, kata firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia, kita pasti akan melibatkan Dia dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang tahu apa menjadi kehendak isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang mau melibatkan Tuhan dan orang yang tidak mencari nama apapun juga. Ingat, jangan kita mencari nama meninggikan diri kita. Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Jangan sampai kita direndahkan karena perbuatan kita sendiri. Jadilah orang-orang yang bijak, jadilah orang-orang yang bermutu, dimanapun kita berada, jadilah engkau berkat untuk orang lain, atau orang-orang di sekitar kita. Sama-sama kita akan berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau. Firman-Mu boleh kami dengar, biarlah firman yang kami dengar ini Tuhan, boleh menguatkan kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa hidup kami tanpa Engkau tidak bisa kami berbuat apa-apa. Ajar kami Tuhan, supaya kami punya kerendahan hati kami, supaya kami belajar melibatkan Engkau sekecil apapun yang kami rencanakan Tuhan. Dan juga ajar kami untuk selalu ingin tahu apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Juga ajar kami untuk selalu bisa berbahasa yang baik, komunikasi yang baik dengan orang-orang lain, dengan sesama kami, supaya kami menjadi berkat, supaya kami juga bisa memberkati orang lain Tuhan. Ajar kami selalu supaya kami menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang lain. Firman yang kami dengar, biarlah menjadi rema, kekuatan buat kami semua. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dalam segala kondisi sekarang yang belum menentu ini Tuhan, Kau hiburkan oleh setiap firman yang mereka dengar. Biarlah firman yang mereka dengar menjadi kekuatan buat mereka semua, supaya menjadi rambu-rambu tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak harus mereka lakukan Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami semua. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom Jemaat GKNS. Good News pada hari ini edisi Minggu 28 Maret, temanya adalah kepribadian anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, kalimat di atas diambil dari suatu nyanyian yang sering kita nyanyikan, yang menggambarkan siapa Anda. Anda bukan budak atau kuli, tetapi Anda adalah anak raja. Bagaimana dengan kepribadian Anda? Sudahkah itu menggambarkan sikap hidup seorang anak raja? Seorang anak raja tidak pernah mengemis, menjilat, mengomel, menjelekkan orang lain, memfitnah, iri hati, tidak tahu sopan santun, menilai negatif orang lain, dan sebutkan segala sifat rendah lainnya. Seorang anak raja bersikap terhormat. Dia tidak perlu mengemis karena dia memiliki segala sesuatu. Dia tinggal meminta kepada Bapaknya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam Yohanes 15 ayat 7. Dia tidak suka bicara jelek tentang orang lain atau memfitnah orang lain, atau suka bertengkar dengan orang lain karena dia tahu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dalam 1 Korintus 6 ayat 2. Dia tidak perlu sombong atau menyombongkan diri karena dia adalah anak raja. Dia telah terbiasa dalam sikap rajani. Dia tidak bersikap dibuat-buat atau sok hebat, sok ingin dipuja-puji, namun selalu wajar. Dia bukan orang yang sedikit-sedikit tersinggung dan marah. Sebagai seorang anak raja, sangat memalukan mempunyai sifat kerdil itu. Dia berjiwa besar, mudah memaafkan dan melupakan. Dia tidak mengenal iri hati dalam kamus hidupnya. Orang lain maju, dia ikut bahagia. Orang lain sukses, dia memujinya paling dulu. Dia menerima kehadiran orang lain yang memiliki kelebihan dari dirinya dengan sukacita. Seorang anak raja hidup berdamai dengan orang lain dan dengan dirinya sendiri. Dia menyenangi semua orang, dia mengucap syukur senantiasa dan bersukacita senantiasa. Hiduplah sebagai seorang anak raja. Amin, saudaraku. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Andika Raga pada tanggal 28 Maret. Lalu kepada Ibu Priskla
Linawati tanggal 1 April, lalu kepada Ibu Geri Setiawati tanggal 2 April. Dan pesan dalam Amsal 3 ayat 1-2, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Sekian untuk Good News pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa berkat pada hari ini, sama-sama kita berdoa. Kita angkat tangan kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Ini tangan-tangan kami terangkat kepada Engkau, inilah kami, bahwa hidup kami tanpa Engkau tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biarlah kami berserah sepenuhnya kepada Engkau, apa yang menjadi kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami akan menerima berkat dari segala sumber berkat. Kami membuka hati kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyalurkan berkat. Sore kasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, dan berjalanlah setiap hari dalam tuntunan Roh Kudus, dan jadilah engkau berkat dimanapun engkau berada. Berkat kekuatan, berkat keselamatan, damai sejahtera dan sukacita terus mengalir dalam kehidupanmu. Terima berkat, terimalah dengan iman. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-130-415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.